Perkenalkan, nama saya Supi, kelas PJKRB Angkatan 2023, dengan NIM 2023-03035, mata kuliah Evaluasi Pembelajaran Penjas, dosen pengampu Ella Anugrarista, MPD. Dengan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP saya, di mana saya mengambil nama sekolah SMP Negeri 1 Ngabang, nama mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, kelas 7. Materi pokok dalam RPP saya yaitu pembelajaran teknik dasar permainan sepak bola. Submateri menendang, mengoper, dan mengiring. Alokasi waktu 40 menit kali 3 atau sebanyak 120 menit. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu A. Kompetensi inti, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Terus yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Yang ketiga itu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai. Yang B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama itu kompetensi dasar. 1. Menghayati, mengamalkan nilai-nilai agama yang dianut dalam melakukan aktivitas jasmani, permainan, dan olahraga. Dijaminkan dengan pembiasaan perilaku berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dengan indikator pencapaian kompetensinya, ikut serta berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran. Terus yang kedua itu selalu berusaha secara maksimal. Indikator pencapaian kompetensinya itu tidak pantang menyerah dalam mengerjakan tugas. Terus kompetensi dasar yang ketiga itu berperilaku positif dalam bermain. Dengan indikator pencapaian kompetensinya itu mematuhi peraturan yang terdapat dalam permainan. Kompetensi dasar yang keempat itu menghargai perbedaan karakteristik setiap individu dalam melakukan aktivitas olahraga. Indikator pencapaian kompetensinya itu saling berbagi satu sama lain. Kompetensi dasar yang kelima menunjukkan kemampuan kerjasama dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. Dengan indikator pencapaian saling membantu sesama dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Kompetensi dasar yang keenam itu bertanggung jawab terhadap fasilitas dipakai dalam pembelajaran. Dengan indikator pencapaian kompetensi itu menjaga dan mengembalikan barang yang dipinjam. Indikator atau kompetensi dasar yang ketujuh, disiplin selama melakukan berbagai aktivitas fisik. Dengan indikator pencapaian kompetensi itu hadir setepat waktu dalam aktivitas pembelajaran. Kompetensi dasar yang ke-8 itu menerima hasil apapun dalam permainan. Dengan indikator pencapaian kompetensi mengakui keunggulan lawan dalam melakukan aktivitas pembelajaran. Dengan kompetensi dasar yang ke-9 yaitu mempraktekkan teknik dasar permainan sepak bola dengan menekankan gerak dasar. Dengan indikator pencapaian kompetensinya itu yang pertama mempraktikkan gerak dasar menendang bola dengan berbagai teknik. Yang kedua mempraktikkan teknik dasar mengoper bola dengan berbagai gerak dasar. Yang ketiga itu mempraktikkan teknik dasar menggiring bola dengan berbagai gerak dasar. Pertemuan pertama atau pertemuan ke-1, tujuan pembelajaran dari RPP saya ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai agama dalam kegiatan pembelajaran, memiliki sikap pantang menyerah, tertanam nilai sportivitas dalam pembelajaran, mau bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, tertanam sikap bertanggung jawab dalam melakukan pembelajaran, tidak terlambat dalam melakukan pembelajaran, berani menerima hasil yang dicapai, memahami cara menendang bola dengan berbagai gerak dasar, melakukan gerak dasar mengiring bola dengan berbagai teknik, memahami cara mengoper bola dengan berbagai gerak dasar. Yang kedua itu materi pembelajaran.
Pembelajaran gerak dasar menendang, mengoper, mengiring bola. Alokasi waktu yaitu sebanyak 120 menit. Dengan metode pembelajaran pendekatan bermain, terus metode penugasan. Media pembelajaran. Yang pertama itu di lapangan, bola, stopwatch, kun. Terus yang keenam, sumber belajar. Media cetak atau buku LKS PJOK SMP. Langkah-langkah pembelajaran. Kegiatan pendahuluan selama 15 menit. Peserta didik disuruh berbaris terlebih dahulu. Terus peserta didik melakukan doa. Absensi kehadiran peserta didik. Menjelaskan kepada peserta didik pembelajaran yang akan dilakukan. Melakukan pemanasan yang mengarah pada permainan bola kaki. Kegiatan inti yaitu selama 90 menit. Yang pertama, mengamati. Peserta didik mengamati tentang gerak dasar permainan bola kaki yang dijelaskan oleh guru yang di dalamnya terdapat permasalahan, yaitu berupa menendang, mengoper, dan mengiring bola. Peserta didik mengamati dan mencari tahu solusi yang mereka dapatkan dari gerak dasar sepak bola yang guru berikan. Yang kedua itu menanyakan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk saling berdiskusi serta bertanya kepada gurunya. Guru membahas diskusi mengenai pertanyaan tentang gerak dasar, menendang, mengoper, dan mengiring. Eksplorasi. Peserta didik menendang, mengoper, dan mengiring bola dengan berbagai cara dalam posisi diam dan bergerak secara individual. Mendiskusikan setiap gerak permainan sepak bola atau menendang, mengoper, dan mengiring bola dengan benar dan membuat kesimpulannya. Mendiskusikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan gerak permainan bola kaki atau menendang, mengoper, dan mengiring bola dengan benar dan membuat kesimpulannya. Mendiskusikan bagaimana cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan gerak permainan bola kaki, itu berupa menendang, mengoper, dan menahan bola dengan benar dan membuat kesimpulan. Yang keempat itu mengasosiasi. Peserta didik menemukan gerak yang baik dalam permainan bola kaki atau menendang, mengoper, dan menahan bola yang paling sesuai untuk kebutuhan sendiri. Peserta didik mencari tahu sendiri hubungan antara titik perkenan bola dengan kaki dan jalannya bola. Berikutnya, peserta didik mencari tahu sendiri hubungan antara jenis tendangan dan operan dengan sasaran yang hendak dicapai. Berikut yang terakhir yaitu peserta didik mencari tahu sendiri hubungan antara permainan bola kaki dengan kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang kelima itu mengkomunikasikan. Peserta didik menerapkan berbagai keterampilan gerak ke dalam permainan bola kaki, menendang, mengoper, dan menahan bola dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi. Yang C, kegiatan penutup yaitu dengan selama waktu 15 menit. Pendinginan atau cooling down dengan melemaskan otot-otot tungkai dan punggung. Siswa berbaris terlebih dahulu, kemudian guru menyampaikan berdasarkan hasil dari pembelajaran yang diberikan guru. Peserta didik diajak untuk menyimpulkan apa saja yang didapatkan dari pelajaran yang dilakukan. Guru memberitahu materi yang akan dipelajari pada minggu yang akan datang. Guru memberikan tugas berdasarkan materi pelajaran yang diberikan. Peserta didik melakukan doa, setelah itu kembali ke kelas dengan penuh disiplin. Berikut adalah penilaian hasil belajar. Yang pertama itu rubrik penilaian afektif. Aspek yang dinilai, kedisiplinan. Uraian itu hadir tepat waktu, mengikuti kegiatan dengan baik, bekerja sama. Uraian itu berdiskusi dengan teman, berusaha mencoba. Sportivitas, menghargai teman dan lawan, menerima kekalahan, menaati peraturan. Tanggung jawab, menjaga dan menggunakan peralatan pembelajaran sesuai dengan penggunaannya. Mengembalikan peralatan pembelajaran ke tempat yang telah disediakan. Berikut adalah contoh penilaian sikap afektif. Jumlah skor yang diperoleh dikalikan 100, dan dibagikan dengan skor maksimal. Rubrik penilaian kognitif yaitu berupa soal yaitu jelaskan pengertian sepak bola. 2. Jelaskan rangkaian gerak passing sepak bola. Yang ketiga, jelaskan rangkaian gerak dribbling atau menggiring bola sepak bola. Keterangan yang pertama yaitu skor 1 jika siswa tidak mampu menjelaskan. Skor 2 jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan kurang lengkap dan jelas.
Skor 3, jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan lengkap tapi kurang jelas. Skor keempat, jika peserta didik mampu menjawab pertanyaan dengan lengkap dan jelas. Berikut ada penilaian kognitif atau pengetahuan dengan jumlah skor yang diperoleh dikali 100 dibagi dengan skor maksimal. Rubrik penilaian psikomotor, aspek yang diukur berupa mengoper, perkenaan kaki, passing kaki bagian dalam, perkenaan kaki, passing kaki bagian luar, perkenaan kaki, passing bagian punggung kaki. Menggiring, posisi kaki saat mengiring bola, posisi tubuh saat mengiring bola. Menendang, perkenaan kaki atau menendang kaki bagian dalam, perkenaan kaki atau passing kaki bagian luar, perkenaan kaki atau passing kaki bagian punggung kaki. Skor 1 kurang, skor 2 cukup, skor 3 baik, skor 4 baik sekali. Penilaian keterampilan atau psikomotor. Jumlah skor yang diperoleh dikali 100 dibagi dengan skor maksimal. Berikut adalah contoh RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dari saya. Cukup sekian, terima kasih.